Assalamualaikum Bu Agusmi. Waalaikumsalam Bu Ike. Bu Agusmi bagaimana kabarnya Bu? Kalau kabar saya sendiri sebenarnya baik sih Bu, tapi saya hanya memiliki problem nih Bu. Boleh kita berbincang sedikit Bu Ike? Oh, tentu saja boleh dong Bu. Kebetulan memang sekarang ini saya sedang ada waktu luang nih. Oh iya, ngomong-ngomong, apa sih yang Ibu harapkan dari perbincangan kita ini nanti Bu? Dari perbincangan kita malam ini, tentu saja saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya menceritakan dengan Ibu, saya mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan nantinya. Oke, memangnya Ibu ada masalah apa Bu? Begini Bu Ike, di kelas tempat saya mengajar tuh Bu Ike, ada salah satu anak ketika saya lagi mengajar, dia itu terlihat tidak semangat dan setiap tugas yang saya berikan itu jarang sekali dia kerjakan Bu. Jadi hal inilah yang membuat saya jadi pusing. Oke, baik. Apakah Ibu Agusmi sudah menelusuri penyebab dari masalah tersebut Bu? Sudah sih Bu. Saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan mengapa dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya. Oke, baik. Nah, dari pengamatan Ibu Agusmi nih, kira-kira apa sih penyebabnya sehingga anak tersebut tidak suka belajar dengan Ibu? Kalau dari hasil pengamatan saya, ternyata anak tersebut tidak menyukai pelajaran yang saya ajarkan itu karena cara mengajar saya itu terlalu membosankan Bu Ike. Oke, baik. Nah, menurut Bu Agusmi nih, kira-kira kondisi ideal seperti apa sih yang Ibu harapkan ada pada anak Bu tersebut? Ike, kalau kondisi ideal yang saya harapkan Bu, tentu saja saya berharap anak tersebut bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik seperti anak-anak yang lainnya. Oke, baik. Nah, selama ini, apakah Ibu Agusmi pernah menerapkan metode pembelajaran di kelas, Bu? Pernah menerapkan metode pembelajaran itu saya menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Selain itu, di sela-sela kegiatan pembelajaran, saya juga pernah melakukan atau memberikan ice breaking dan memilih media pembelajaran yang menarik agar murid tersebut bersemangat untuk mengikuti pelajaran saya. Wah, luar biasa ya, Bu ya. Nah, menurut Bu Agusmi nih, kira-kira kalau kita rating dari angka 1 sampai 10, nah, seberapa sih tingkat keberhasilan metode tersebut untuk meningkatkan minat belajar murid? Kalau di rating itu menurut saya ada di antara 8 sampai 9 Bu. Wah, luar biasa ya, Bu, ternyata, Bu ya. Baik, nah sekarang bagaimana rencana Ibu ke depannya? Dan kira-kira bagaimana sih langkah-langkah yang akan Ibu lakukan? Oke, rencananya mungkin setelah ini nanti saya akan menerapkan pembelajaran yang lebih bervariasi, Bu. Terus seperti yang saya bilang tadi, mungkin saya akan di sela-sela pembelajaran saya itu saya akan memberikan ice breaking. Terus saya juga akan mengakses terkait cara mengajar yang berpihak pada murid. Tujuannya itu Bu agar tujuan pembelajarannya itu dapat tercapai dengan maksimal baik dari segi murid maupun dari segi saya sebagai seorang guru. Oke, baik.
Nah, siapa saja sih Bu yang bisa membantu Ibu untuk merancang dan melaksanakan rencana Ibu tersebut? Nah, untuk supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, tentu saja saya membutuhkan dukungan, pastinya saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan juga saya akan mengkoordinasikan hal ini kepada orang tua murid tersebut, Bu. Oke, baik, luar biasa ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan nih Bu Agusmi bisa melakukan pembelajaran seperti yang Ibu bilang tadi? Kalau penerapannya sepertinya saya harus melakukan dengan secepat mungkin ya Bu Ike ya. Mungkin minggu depan saya sudah mulai menerapkannya, agar, murid itu mendapatkan hak belajarnya dengan maksimal. Hanya saja mungkin untuk pencapaiannya yang membutuhkan waktu yang agak lama, karena seperti yang kita tahu ya Bu Ike ya, kalau untuk mencapai proses yang maksimal, mencapai hasil yang maksimal, itu pasti membutuhkan proses. Iya, betul sekali ya Bu Agusmi ya. Nah, sekarang komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan nih agar rencana Ibu ini berjalan dengan baik? Komitmen, komitmennya sepertinya saya akan konsisten dan akan terus belajar. Saya juga akan terus mencari informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru-guru hebat yang ada di sekolah. Selain Baik, itu luar juga Bu, biasa sekali. eee, selain itu juga Bu, saya juga akan konsisten dalam menggunakan metode pembelajaran Bu. Saya akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan menarik, sehingga kehadiran saya itu nantinya memang dirindukan oleh anak-anak saya di kelas Bu. Iya, luar biasa sekali Bu Agusmi ya. Saya doakan ya Bu ya, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar dan berjalan sesuai dengan harapan Ibu. Nah, sekarang nih, Mmm. bagaimana sih perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tadi Bu? Ya, luar biasa sekali Bu Ike ya, Masya Allah setelah ngobrol sama Ibu, saya itu menjadi lega, saya juga senang dan tentunya lebih bersemangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran di minggu depan itu. Kalau tadi di awal itu saya masih merasa bingung, saya itu harus bagaimana, nah setelah ngobrol-ngobrol sama Ibu Ike ini, saya sudah tahu apa yang harus saya kerjakan dan saya juga sudah tahu apa yang harus saya lakukan untuk murid-murid saya nantinya, Bu Ika. Wah, alhamdulillah ya Bu, kalau begitu senang sekali mendengarnya. Baik, apakah masih ada yang ingin Ibu ceritakan? Sepertinya tidak ada lagi Bu Ika, karena apa yang mau saya tanyakan, apa yang lagi saya rasakan itu sudah saya bicarakan ke Ibu Ika. Oke, baik. Nah, heeh. Baik, saya senang sekali loh bisa mendengarkan cerita Ibu, bisa saling berbagi, alhamdulillah. Semoga kedepannya kita bisa terus selalu berbagi ya Bu ya. Oke baik, kalau tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, sepertinya obrolan kita akhiri saja ya Bu ya. Sampai jumpa lagi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Ibu Ika sudah meluangkan waktunya. Sampai ketemu minggu depan. Iya, terima kasih juga ya Bu Agusmi. Sampai jumpa di minggu depan.